Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang matriks ya. Nah, ini materi pada kelas 11 matematika wajib di semester ganjil. Nah, oke, langsung saja. Nah, matriks ini merupakan susunan angka-angka yang terdiri dari baris dan kolom ya. Tapi di mana angka-angka ini bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angkanya ya. Jadi hanya untuk diletakkan dan disusun dalam beberapa baris atau dalam beberapa kolom. Nah, mungkin ada yang bingung membedakan antara baris dengan kolom ya. Nah, jadi sebenarnya baris itu yang kita lihat seperti ini yang bergerak secara horizontal. Nah, ini disebut dengan baris. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh. Nah, inilah contoh sebuah matriks. Ya, matriks itu ini saya namakan dengan matriks P. Nah, matriks P ini kita lihat ini ada baris pertama. Nah, itu ada unsur-unsurnya ada 40, 12, 9 dan 23. Nah, kemudian di baris kedua itu ada 25, ada minus 4, ada 8, dan ada 10. Pada baris ketiga itu ada 6, 7, 15, dan 11. Nah, inilah yang disebut dengan baris yang kita lihat secara horizontal. Kemudian yang disebut dengan kolom itu adalah yang kita lihat secara vertikal. Nah, ini kita menghitung mulai dari sini. Ini adalah disebut kolom pertama. Ini kolom kedua. Nah, jadi kolom pertama ini terdiri dari 40, 25, dan 6. Kolom kedua terdiri dari 12, minus 4, dan 7. Kolom ketiga dari 9, 8, 15. Dan kolom keempat dari 23, 10, dan 11. Nah, jadi sebenarnya matriks ini sudah sangat jelas aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, ini sering kita lihat yaitu contohnya seperti posisi tempat duduk di dalam kelas. Nah, kemudian ketika misalnya baris di lapangan ya, misalnya ketika upacara bendera atau apel pagi. Nah, itu terlihat tersusun. Jadi posisi siswa berbaris itu tersusun seperti sebuah matriks. Nah, jadi jika misalnya ini adalah matriks P. Nah, jika saya katakan seperti ini, dari matriks P ini ya, saya buat huruf P kecil, P11. Nah, jadi ini berbeda untuk penamaan matriks sendiri itu menggunakan huruf kapital ya. Nah, sementara untuk unsur-unsur yang berada di dalam matriks ini, jika misalnya matriks P, bisa kita buat P kecil, kemudian kita buat 11. Nah, jadi cara menyebutkannya adalah bukan 11 ya, tapi 11. Nah, P11 ini maksudnya adalah unsur matriks P yang berada pada baris pertama dan kolom pertama ya. Nah, jadi unsur matriks P yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, jadi P11 itu unsur matriks P. Nah, jadi kita lihat, jadi ini 1, 1. Nah, jadi makanya kita tidak boleh menyebutkan dia dengan P11 ya. Jadi penyebutannya P11. Jadi yang di depan ini menyatakan baris, kemudian angka 1 yang di belakang ini menyatakan kolom. Nah, lalu jika kita memandang matriks ini, siapakah unsur yang berada pada baris pertama dan kolom pertama? Nah, sekarang kita lihat siapakah yang berada pada baris pertama, kolom pertama. Nah, baris pertama dan kolom pertama. Nah, kita lihat yang kena 2 coretan itu adalah 40. Maka unsur P11 adalah 40.
40 ya. Oke. Nah, jika saya bilang P23. Nah, jadi bukan P23 ya. P23 artinya ini unsur yang berada pada baris 2 dan kolom 3. Nah, kita lihat ya, baris 2 dan kolom 3. Nah, yang kena 2 kali adalah angka 8. Nah, jadi P23 itu adalah angka 8. Tadi P11 itu angka 40 ya. Nah, jadi begitu seterusnya. Jika kita melihat misalnya unsur yang berada pada P32, nah berarti dia berada pada baris ketiga kolom kedua. Nah, begitu seterusnya. Kemudian dalam sebuah matriks ada yang disebut dengan ordo matriks ya. Ada yang disebut dengan ordo matriks. Ordo itu adalah banyak baris dikali banyak kolom. Nah, jadi ini jangan ditukar-tukar posisinya. Nah, misalnya ordo itu bukan banyak kolom kali banyak baris ya, tapi banyak baris kali banyak kolom. Jadi ini tidak boleh ditukar. Karena kita bisa melihat sebuah ordo itu dari posisinya, jadi dari angka yang depan dan angka belakang. Tapi ini tidak untuk dikalikan, hanya untuk disebutkan ya. Nah, contoh seperti ini, matriks P di atas. Nah, kita lihat ordo dari matriks P itu adalah, kita lihat banyak baris. Nah, jadi matriks P ini ada 3 baris ya, baris 1, baris 2, baris 3. Berarti kita buat seperti ini 3 kali. Nah, jadi kita buat seperti model indeks. Jadi tidak sejajar dengan P ya. Jadi P dia agak di bawah. Kemudian kali banyak kolom. Nah, banyak kolomnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jika dikatakan matriks P tersebut memiliki ordo 3 kali 4. Nah, jadi cara menyebutkannya bukan seperti ini, bukan bukan ordonya 12 ya, tapi ordonya kita sebutkan 3 kali 4. Jadi dari sini bisa kita lihat, bisa kita pahami juga bahwa matriks ini memiliki 3 baris dan 4 kolom. Nah, jadi ini menyatakan baris, ini kolom. Nah, seperti unsur tadi juga ya, P23 berarti matriks itu matriks P yang berada pada baris kedua kolom ketiga. Nah, jadi kalau ada 3 kali 4, nah berarti ini sudah cerita tentang ordo ya, atau banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nah, kemudian misalnya jika ditanya berapa banyak unsur-unsur di dalam matriks tersebut. Nah, berapa banyak unsur-unsur dalam matriks tersebut? Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tapi kita tidak perlu menghitung satu persatu matriks yang ada di dalam untuk mengetahui seberapa banyak. Jadi, kita tinggal kalikan saja ordonya. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, itu jika pertanyaannya adalah berapa banyak unsur-unsur di dalam matriks tersebut. Nah, jika ditanya ordo, kita bilang 3 kali 4, tapi tidak untuk dihasilkan ya. Nah, misalnya seperti ini, ada matriks M berordo 4 kali 7. Nah, ini artinya matriks M memiliki 4 baris. Nah, terlihat dari sini, dan 7 kolom ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan transpose matriks ya.
Nah, ada yang disebut dengan transpose matrix. Nah, jadi transpose matrix ini adalah kita akan mengubah baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris dari sebuah matriks. Jadi ini adalah sebuah pilihan, jadi bebas mau pilih mana saja, baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ada matriks M 2 4 7 5 6 8. Nah, jika ditanya misalnya ini ordonya sama dengan berapa, nah jadi ordo dari M ini berordo 3 kali 2 ya. Nah, karena dia punya 3 baris nih. Nah, dia punya 3 baris dan dia punya 2 kolom. Nah, makanya ordonya adalah 3 kali 2. Nah, jika kita ingin membuat transpose dari matriks ini atau transposisi dari matriksnya, nah kita buat seperti ini, matriks M. Nah, kita buat seperti model pangkat. Nah, tapi menggunakan huruf kecil. Nah, materinya matriks transpose dari M. Nah, itu adalah, nah, jadi sebenarnya, nah di sini saya pilih dulu baris menjadi kolom ya. Nah, di sini terlihat baris pertama unsurnya adalah 2 dan 5. Nah, ini baris pertama akan saya buat menjadi kolom pertama. Nah, 2, 5. Nah, dari dia horizontal menjadi dia vertikal. Kemudian baris kedua itu dari 4, 6. Saya buat jadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga 7 dan 8 saya buat jadi kolom ketiga. Nah, sehingga ordo dari matriks transpose ini adalah menjadi 2 dikali 3. Nah, jadi jika ordo ditranspose maka dia akan terbalik ya. Nah, misalnya ordonya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Misalnya sebuah matriks ordonya 4 kali 5, nah, ditranspose menjadi 5 kali 4 gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu perkenalan tentang matriks. Nah, untuk materi matriks ataupun tentang materi-materi dalam matriks itu berikutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.